Pukul 7.10 waktu setempat di Minsk, ibu kota Belarus, sebuah pernyataan singkat dari Presiden Alexander Lukashenko langsung masuk ke meja redaksi kantor berita dunia. Tanpa siaran langsung, tanpa peragaan senjata, hanya satu kalimat yang cukup untuk membuat analis barat berhenti membaca. Lalu membaca ulang, Belarus kini menjadi lokasi penempatan sistem rudal hipersonik Rusia. Pernyataan itu tidak disertai gambar satelit, tidak ada suara sirene. Namun, dalam hitungan menit, peta ancaman Eropa Timur berubah total. Karena dari wilayah Belarus Selatan, jarak ke Kiev tidak lagi diukur dengan jam penerbangan atau hari peringatan dini. Ia menyusut menjadi hitungan menit, waktu yang nyaris tidak memberi ruang untuk salah. Dan disinilah ketegangannya bermula. Apakah ini sekadar langkah defensif Rusia dan Belarus, atau sinyal bahwa fase berikutnya dari perang Rusia-Ukraina sedang dipersiapkan tanpa perlu satupun rudal diluncurkan? Dalam video ini, kita akan membedah apa yang sebenarnya diumumkan, senjata apa yang kemungkinan ditempatkan, mengapa Belarus menjadi titik paling sensitif saat ini, dan apa arti langkah ini bagi Ukraina, NATO, serta eskalasi menuju 2026. Apa yang terungkap? Fakta atau hanya rumor? Laporan dari Reuters dan AP News menegaskan satu hal penting. Pernyataan Presiden Belarus Alexander Lukashenko bukanlah spekulasi media atau bocoran intelijen samar. Ini adalah klaim resmi negara, disampaikan langsung oleh Kepala Pemerintahan Belarus. Minsk mengonfirmasi bahwa Belarus telah menjadi lokasi penempatan sistem rudal hipersonik Rusia sebagai bagian dari kerjasama pertahanan yang telah lama terjalin dengan Moskow. Namun sejak awal, ada batasan yang perlu dipahami publik. Yang dikonfirmasi adalah keberadaan sistem, bukan rincian teknisnya. Tidak ada informasi resmi mengenai jumlah unit, tipe spesifik, atau status kesiapan operasional penuh. Dalam dunia senjata strategis, kerahasiaan semacam ini bukan pengecualian, melainkan aturan. Justru minimnya detail seringkali menjadi bagian dari pesan strategis itu sendiri. Konteks waktunya membuat pernyataan ini semakin signifikan. Hanya beberapa hari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa rudal hipersonik generasi baru Rusia, termasuk Oreshnik, akan siap menjalankan tugas tempur penuh sebelum akhir 2025. Dua pernyataan ini, meskipun disampaikan terpisah, membentuk satu narasi yang konsisten. Rusia dan Belarus sedang mempercepat fase baru dalam postur pertahanan mereka. Bagi analis barat yang dikutip Reuters, rangkaian ini tidak dibaca sebagai kebetulan. Ini dipandang sebagai sinyal berlapis. Bukan untuk mengumumkan serangan, tetapi untuk mengubah cara lawan menghitung risiko, waktu, dan jarak. Mengapa Belarus? Geografi sebagai senjata. Belarus bukan sekadar negara tetangga Ukraina yang kebetulan bersekutu dengan Moskow. Dalam kalkulasi militer, Belarus adalah koridor strategis, jembatan geografis yang menghubungkan Rusia dengan jantung Eropa Timur. Dari wilayah Belarus bagian selatan, jarak ke Kiev jauh lebih pendek dibandingkan peluncuran dari Rusia Timur atau Selatan. Ini bukan sekadar soal kilometer, tetapi soal waktu reaksi. Analogi sederhananya seperti ini. Jika sebelumnya ancaman datang dari ujung jalan yang masih memberi waktu untuk bersiap, kini ia berada tepat di halaman depan rumah. Waktu yang tersedia untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons menyusut drastis. Dalam skenario hipersonik, selisih menit bisa berarti perbedaan antara kesiapan dan keterlambatan. Penempatan senjata strategis di Belarus memberi Rusia 3 keuntungan utama. Pertama, waktu reaksi Ukraina dan NATO berkurang signifikan. Kedua, tekanan psikologis meningkat, bahkan tanpa satupun serangan diluncurkan, karena ancaman kini terasa lebih dekat dan lebih nyata. Ketiga, beban perencanaan pertahanan bertambah, karena arah ancaman tidak lagi datang dari satu poros utama. Inilah sebabnya, para analis Rusia menyebut Belarus sebagai forward pressure zone, wilayah yang tidak perlu aktif berperang untuk mengubah kalkulasi musuh. Keberadaannya saja sudah cukup untuk memaksa Ukraina dan NATO menata ulang peta risiko sebelum satu pun rudal meninggalkan peluncurnya. Apa itu rudal hipersonik dalam konteks ini? Rudal hipersonik sering disederhanakan sebagai rudal yang sangat cepat, padahal kecepatan di atas Mach 5 hanyalah satu bagian dari masalah. Yang membuat sistem ini benar-benar menantang bagi pertahanan modern adalah kombinasi kecepatan ekstrem, lintasan yang tidak sepenuhnya balistik, dan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Pada kecepatan hipersonik, dinamika pertempuran berubah. Sistem pertahanan udara tidak lagi punya kemewahan untuk mengejar target, seperti pada rudal jelajah atau pesawat. Mereka dipaksa untuk memprediksi, menebak di mana target akan berada beberapa detik ke depan dengan margin kesalahan yang nyaris nol. Kesalahan kecil dalam perhitungan waktu atau arah bisa membuat pencegatan gagal total.
Analogi sederhananya seperti ini. Bayangkan, mencoba menangkap bola yang melaju sangat cepat, bisa sedikit berbelok di tengah jalan, dan baru terlihat jelas saat jaraknya sudah sangat dekat. Masalahnya, bukan pada refleks semata, tetapi pada keterbatasan waktu dan informasi. Namun penting untuk dicatat, seperti ditekankan oleh analis barat yang dikutip Reuters dan CSIS, belum ada bukti publik bahwa sistem hipersonik benar-benar kebal terhadap pencegatan. Banyak dari kemampuan yang diklaim masih harus diuji secara konsisten dalam kondisi tempur nyata. Artinya, hipersonik bukan senjata ajaib, tetapi ia cukup mengubah kalkulasi risiko sehingga pertahanan modern dipaksa bekerja di batas kemampuannya. Dampak langsung, apa yang berubah di Ukraina dan NATO? Apakah Ukraina langsung menjadi tidak berdaya? Tidak, namun yang berubah secara drastis adalah prioritas dan tekanan. Dengan ancaman potensial yang kini datang dari wilayah Belarus, Ukraina dipaksa menyebarkan sistem pertahanan udaranya ke area yang lebih luas. Artinya sederhana namun brutal, sumber daya yang sama harus melindungi lebih banyak arah sekaligus. Bagi NATO, implikasinya tidak kalah serius. Belarus kini tidak lagi bisa dipandang sebagai latar belakang konflik, melainkan bagian aktif dari perhitungan eskalasi. Setiap simulasi, setiap rencana kontingensi harus memasukkan poros utara sebagai sumber ancaman tambahan, bukan hanya wilayah Rusia itu sendiri. Situasi ini menciptakan dilema klasik pertahanan udara modern. Melindungi lebih banyak arah berarti perlindungan di setiap titik menjadi lebih tipis. Tidak ada sistem yang bisa berada di semua tempat dalam waktu bersamaan. Setiap keputusan penempatan adalah kompromi. Sejumlah analis NATO yang dikutip Reuters menyebut langkah ini sebagai escalation of posture, bukan eskalasi tembakan. Tidak ada rudal yang diluncurkan, tidak ada kota yang diserang. Namun, tingkat risiko naik secara signifikan. Dan dalam perang modern, peningkatan risiko yang memaksa lawan bekerja lebih cepat, lebih mahal, dan lebih cemas seringkali memiliki dampak strategis yang sama besarnya dengan serangan langsung itu sendiri. Pesan ke Barat, tekanan tanpa menembak. Penempatan sistem rudal hipersonik Rusia di Belarus bukan sekadar manuver regional. Ini adalah pesan strategis yang ditujukan langsung ke Barat. Moskow ingin menegaskan dua hal utama yang terus diulang dalam pernyataan pejabatnya dan dicatat oleh Reuters. Pertama, bahwa sanksi ekonomi dan isolasi teknologi belum mampu menghentikan pengembangan sistem senjata strategis Rusia. Kedua, bahwa dalam perang modern, waktu itu sendiri dapat dijadikan senjata. Semakin lama konflik Rusia-Ukraina berlangsung, semakin besar tekanan yang harus ditanggung Barat. Tekanan ini tidak hanya berbentuk pengiriman senjata atau bantuan keuangan, tetapi juga biaya politik domestik, kelelahan publik, dan risiko eskalasi yang terus membayangi. Setiap pengumuman tentang sistem senjata baru, bahkan tanpa satu pun diluncurkan, memaksa NATO dan sekutunya menyesuaikan rencana pertahanan, memperbarui simulasi ancaman, dan mengalokasikan ulang anggaran yang tidak kecil. Dalam konteks ini, Oresnik dan sistem hipersonik lain tidak perlu digunakan untuk memberikan efek strategis. Keberadaannya saja sudah memaksa lawan berhitung ulang. Inilah yang oleh analis Rusi dan CSIS disebut sebagai pressure play, strategi jangka panjang yang tidak bertujuan memenangkan perang dengan cepat, tetapi membuat lawan perlahan kelelahan, menanggung biaya, risiko, dan ketidakpastian yang terus meningkat tanpa kepastian kapan tekanan itu akan mereda. Kesimpulan, ancaman nyata atau strategi waktu. Jadi, apakah penempatan sistem rudal hipersonik Rusia di Belarus berarti perang besar akan segera meledak? Jawaban paling jujur adalah belum tentu. Tidak ada indikator langsung bahwa serangan besar akan segera terjadi. Tidak ada mobilisasi darurat, tidak ada ultimatum terbuka. Namun mengabaikan langkah ini juga merupakan kesalahan strategis. Yang jelas, penempatan ini menunjukkan arah konflik Rusia-Ukraina menuju 2026. Perang tidak lagi semata-mata tentang siapa yang memiliki lebih banyak senjata atau pasukan, tetapi tentang siapa yang mampu bertahan lebih lama dalam tekanan waktu, biaya, dan ketidakpastian. Dalam konteks ini, hipersonik berfungsi bukan hanya sebagai alat tempur, tetapi sebagai instrumen psikologis dan politik. Rudal itu mungkin tidak pernah diluncurkan, namun kehadirannya sudah memaksa Ukraina, NATO, dan Barat untuk menyesuaikan rencana, menambah kewaspadaan, dan menerima kenyataan bahwa ruang kesalahan kini semakin sempit. Dalam perang modern, efek seperti ini seringkali sama pentingnya dengan ledakan itu sendiri.
Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Menurut kalian, apakah ini benar-benar ancaman militer baru yang akan menentukan arah perang atau sekadar tekanan strategis Rusia untuk memenangkan waktu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk analisis konflik global berikutnya.